Oke, selamat sore sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Selamat hari Minggu, ya. Senang bisa berkumpul kembali, bisa beribadah bersama-sama. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan ya? Disiapkan Alkitabnya, disiapkan aplikasinya. Saya sambil buka siapkan catatan dan Alkitab saya juga. Oke, saudara boleh buka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, boleh ditandai ya. Nanti kita akan banyak lihat firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini. Oke, sore hari ini saya mau share firman Tuhan yang masih dalam satu tema yang sama. Minggu lalu itu saya sampaikan firman Tuhan, kita belajar dari satu orang pribadi yang bernama Musa ya. Saya tulis judul khotbah saya yang minggu lalu adalah Personal Encounters. Jadi ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kali ini ya kira-kira sama, temanya masih sama, yaitu perjumpaan yang dekat gitu, yang intim, close encounters. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa salah satu cara yang paling powerful ya, yang paling berkuasa untuk kita bisa mengenal seorang pribadi itu dengan bertemu langsung, betul ya? Kita bisa baca tentang seseorang, kalau kita kenal bahkan kita bisa telepon atau mungkin bisa video call sekarang tanpa kita pernah bertemu sebelumnya, tapi akan berbeda ketika kita bertemu dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin ada yang pernah, wah ini kayaknya pernah dengar tentang siapa, mungkin Konjen gitu, tapi ketika beliau datang kita bertemu, wah itu merupakan sebuah pengalaman yang mengubahkan kita gitu. Kita punya satu persepsi, kita punya pengalaman karena kita bertemu dengan orang tersebut. Nah ini juga encounter ini salah satu cara yang berkuasa. So one of the powerful way for us to know our God, Jesus Christ Himself, when we encounter God personally, and then it's very powerful. Saudara, I believe, by the way saya akan coba ngomong bahasa Inggris dan Indonesia ya sambil saya belajar. Ini juga supaya bisa anak-anak youth kita, mereka bisa mengerti juga dan tentu buat semuanya bisa mendapatkan firman Tuhan. Saya coba berikan yang terbaik ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin waktu kita berpikir tentang yang namanya encounter itu seperti sebuah hal yang cuman satu kali gitu atau jarang-jarang. Tetapi saya percaya nih encounter atau perjumpaan dengan Tuhan itu tidak seharusnya menjadi sebuah hal yang event atau special event atau cuman hanya ya kayaknya jarang-jarang. Tetapi itu harus menjadi sebuah hal yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita waktu kita berhubungan dengan Tuhan. So, itu merupakan sebuah perjalanan dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita itu bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, betul ya? Tuhan kita adalah seorang pribadi. Dia hidup, dia berkata-kata, dia berkomunikasi, dia punya hati. Jadi waktu kita berhubungan dengan Tuhan, itu berarti kita seharusnya kita menikmati Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So, last care cell, both in youth care cell, young adult and then family care cell, I started to give the material, and then we've learned about these 7 realities. As we are about to experience Jesus Christ, to draw ourselves closer to God, we can learn these 7 realities that will happen. Jadi ada 7 realita yang kita mulai belajar di Carecel Family sama Carecel yang dewasa ya, dimana ini sebuah kenyataan. Jadi 7 kenyataan yang ada ketika kita berusaha untuk mengalami Tuhan, untuk mendekati dengan Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan. Saudara ingat, hafal ya, Daniel 11:32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. The people that know their God shall stand firm and take action. Nah, jadi saya berpikir bahwa kita mengerti bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi hal yang penting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, yang teguh dan bertindak. So it is very important for us to really know who our God is.
And last week we've learned about Moses' close and personal encounters with God. And today I want to share with you about Gideon's, a person named Gideon's close and personal encounters with God. Sore hari ini kita belajar tentang Gideon ya, dari seorang pribadi bernama Gideon. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Musa. So these two encounters actually an encounters that change the destiny of a nation. The encounters that change the fate of a nation. Dua encounter atau dua pertemuan, dua perjumpaan dari dua pribadi, yaitu Musa dan Gideon, di mana perjumpaan mereka dengan Tuhan itu membawa sebuah perubahan yang nyata, masa depan yang berbeda kepada sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kalau mereka tidak mengalami Tuhan, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, bisa jadi bahkan sampai hari ini Alkitab kita jadi beda, sejarah dunia juga akan beda. Tapi karena ada satu orang ini, yaitu ya pertama Musa, kedua Gideon, akhirnya bangsa itu berubah. Nah oke, 7 realitas ya, apa aja kita akan lihat satu persatu ya, apa aja yang terjadi saat kita mendekat kepada Tuhan. So 7 realita yang ada waktu kita mau mengalami Tuhan lebih lagi. Dan waktu kita mengalami Tuhan. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. So let's open our Bible to the book of Judges chapter 6. Start from, I will read verse 1 and verse 10 for the first, for the background. Ini judulnya Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat yang pertama. So the English version is on the screen. I will be reading in Indonesian. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan ya. 7 tahun lamanya. And then verse 10 ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Sebentar, oh ini ternyata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini beda ya. Di Indonesianya ayat yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi ya. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. So this is the background of the story. Gideon's story begins when the Israelites live under the oppression of the Midianites. And then the Midianites, they will take their crops, they will take their donkeys, they will take their everything. And that made the Israelites a poor people. And then because of the oppression from the Midianites, they were so cruel that made the Israelites, they had to live in the mountains, in the cave and in the dens, move from one place to another place. Saudara, ini bangsa Midian ini bangsa yang jahat gitu. Jadi mereka nih menekan bangsa Israel, mereka mengambil semua hasil buminya, mereka mengambil ternak-ternaknya, kambing dombanya, keledainya itu diambil semua. Dan karena itu bangsa Israel ini jadi bangsa yang sangat miskin, tertekan, dan mereka harus tinggal di gunung-gunung gitu, di gua-gua, di tempat-tempat seperti itu. Jadi jauh dari komunitas bangsa Midian itu sendiri. And then that makes the Israelites cry out to God and beg for God's help. Mereka memohon kepada Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan untuk Tuhan nih tolong nih. And God heard their cry and promised them deliverance through His prophet. Tuhan mendengar, kemudian Tuhan memberikan sebuah janji penyelamatan untuk bangsa Israel lewat sebuah nabinya. Nah saudara, mari kita lihat dua realitas pertama, dua kenyataan pertama yang terjadi di dalam cerita dari Gideon ini. Nah yang pertama ini ya, realita yang pertama yaitu Tuhan selalu bekerja di sekitar kita dan Tuhan itu mengejar hubungan yang penuh dengan kasih di dalam hidup kita yang nyata dan pribadi gitu. So next slide, ini saya terangkan sedikit ya. Jadi Tuhan ini selalu bekerja. Kita sadar atau tidak sadar, Tuhan selalu bekerja dan Tuhan mengejar. God pursues a continuing love relationship with you. A relationship that is real and that is personal. Jadi Tuhan mengejar hubungan dengan kita, hubungannya yang nyata gitu. Bukan hubungan yang biasa aja atau yang palsu, tapi yang nyata dan dekat sekali dengan diri kita.
Nah, kita kembali kepada kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 13. Kita lihat ya ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Nah, Gideon sendiri bersembunyi dari orang Midian. Ayat 12 dikatakan begini, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, di sini in the front you can see there are on verse 11, 12 and 13 there are words with the blue color. So it is the angel of the Lord. So I want to start with this. When you read the words the angel of the Lord, you might think that actually Gideon just encountered the angel. Gideon did not encounter God himself. Mungkin di sini dari pengertiannya kita lihat bahwa Gideon ini ketemunya malaikat nih ya, bukan ketemu Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, waktu kita membaca, setiap kali kita membaca satu kalimat ini, the angel of the Lord, di sini kan dibilang malaikat Tuhan menampakkan diri ya, seperti itu, the angel of the Lord. Waktu kita baca ini ternyata ditulis di dalam beberapa cerita di Alkitab, ditulis seperti itu. Tapi di dalam kenyataannya, kalau ada situasi yang seperti ini di Alkitab ini selalu merujuk kepada Tuhan sendiri. Jadi when the Bible mention the angel of the Lord in the Bible, it refers to deity or God himself. Either the angel or the person interacting with the angel acknowledges deity, acknowledges God. Kalau saudara lihat, jadi sini kan dibilang malaikat Tuhan menampakkan diri. Kemudian ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri. Tapi saudara perhatikan, Gideon balasnya apa? Gideon said to him. Itu enggak dibilang bahwa Gideon said to the angel, oh angel. But Gideon said, please my Lord. So ini pengertian dasarnya ya. Jadi Gideon ini memang mengalami Tuhan. Sebenarnya itu ada kalau dalam pelajaran Alkitabnya ada yang namanya teofani. Tuhan itu menyatakan diri dalam bentuk yang secara langsung gitu. Jadi ini istilahnya bukan ada perantaraan malaikat Tuhan, tapi malaikat itu sebenarnya pernyataan dari Tuhan itu sendiri. Nah saudara, jadi Tuhan itu sebagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, Tuhan juga menampakkan dirinya kepada Gideon. Baik Musa dan Gideon, mereka bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Yang menjadi tantangan buat setiap kita sebenarnya, kalau kita lihat bahwa Tuhan selalu bekerja ya, ini poinnya ya, God is always working, Tuhan selalu bekerja di kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mengejar hubungan dengan kita. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang menjadi tantangan dalam hidup kita itu untuk kita boleh menyadari penuh bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Seringkali kita gagal melihat Tuhan, kenapa? Karena kita mengizinkan untuk pikiran kita itu mengendalikan setiap keputusan kita. Kita gagal melihat Tuhan karena kita melihat hanya dengan mata jasmani kita. Kita gagal melihat pekerjaan Tuhan, kita gagal berhubungan dengan Tuhan karena kita bergantung kepada pengertian kita sendiri. Dan karena itu kita mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman kita atau apa yang baik menurut kita sendiri, menurut penghakiman kita sendiri, tidak sadar, tanpa kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan bekerja di sekeliling kita. Dan Tuhan punya rencana untuk semuanya. Saudara bisa dapatkan ya, God is always working. Whether you realize or not, God is always working around your life. And God also pursues a continuing love relationship with you. Itu luar biasanya Tuhan kita. Jadi apa yang harus kita sadari pada hari-hari ini, dan saya mau pastikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin. Dan kemudian Tuhan juga sedang meramu istilahnya, meramu satu hal yang baik untuk hidup kita dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan bekerja supaya rencananya bisa digenapi dalam hidup kita. Oke. So, berikutnya,
The other thing that we need to realize is that God pursues a loving relationship. God wants to have a real and personal relationship with us. And as you give yourself to God, as you read and meditate on His Word, as you call upon His name, then God will respond to you. God will show Himself. God will show you the path you need to take. God will again give you the help you need. God will give you the strength to endure and to overcome the pain, the sadness maybe, the grief that you have, and provide a complete healing for your life. God will fill you with joy and peace that you need in the midst of every storm of life that you are facing. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan ini luar biasa gitu. Kita perlu menyadari Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya mengejar hubungan dengan kita. Dan Tuhan yang berinisiatif. Jadi waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memberi diri kita kepada Tuhan, waktu kita memanggil nama Tuhan, kita menyediakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan respon. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus diambil. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Mungkin ada kesembuhan, ada duka, dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita bisa melalui setiap hal yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Bahkan Tuhan akan memenuhi kita dengan kedamaian, dengan sukacita yang kita butuhkan di tengah-tengah badai kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan. An encounter with God, a daily walk with God. So, yang pertama, mari kita boleh berikan diri kita kepada Tuhan. Ada amin. Kita berikan diri kita kepada Tuhan, kita persiapkan diri kita supaya Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada kita. Nah, ini mungkin satu hal yang sederhana. This is just a very simple point, but it's very important. Now the next reality, God invites you to become involved with Him in His work. Tuhan mengundang kita untuk terlibat gitu ya di dalam Tuhan dan di dalam pekerjaannya. Jadi Tuhan kita ini luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-14 ya, dikatakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? So then the Lord turned to him and said, okay, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. I am sending you. Now, you can move to the next slide. Oke, ini ada satu kata, God send us. It's very simple. I put the yellow mark on it because that's my point. That God send us. Tuhan ini mengirim siapa? Kita ya. Tuhan mengirim kita. Saudara pernah bayangkan? Saudara pernah nggak diminta bantuan waktu sekolah, misalnya diminta bantuan sama guru, atau waktu kuliah diminta bantuan sama dosen untuk mendampingi atau jadi asisten dosen. Gitu. Ada yang pernah di sini? Mungkin nggak. Alvin pernah kali ya? Enggak. Biasanya orang yang pinter-pinter itu yang diminta bantuan ya. Okay, can you be my assistant doing this project? Nah, dulu waktu saya kuliah, jangan salah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini ada dosen yang meminta bantuan. Tapi yang diminta bantuan bukan saya. Tentu orang yang pintar gitu. Jadi ternyata buat dosen saya kurang pintar. Gitu ya. Jadi nggak diminta bantuan. Gitu. Jadi ya emang ya kurang baik lah. Tapi saudara bayangkan bahwa kalau dosen kita, guru kita mau minta bantuan kepada kita, itu kan mereka punya pertimbangan-pertimbangan di dalam pikiran mereka, betul ya. Kenapa saya pilih orang ini? Kenapa? Karena orang ini itu spesial buat mereka. Karena orang ini punya sebuah kemampuan yang bisa membantu mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini tulis God send us. Jadi Tuhan ini memilih kita nih. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan melihat kita spesial. Ada amin. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara ini spesial, khusus, dan Tuhan memampukan kita. Saya percaya bahwa Tuhan, Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dan rencananya tanpa kita. Tetapi Dia memilih kita. Kenapa? Karena kita ini spesial di mata Tuhan. So, ada sebuah cerita di dalam Alkitab
ini kita mau Paskah ya. Jadi ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, kemudian dia menunggangi, nah betul ya, mengendarai mobil. Bahasa Indonesia suka hilang. Dia menunggangi keledai. Ketika dia menunggangi keledai, itu kan orang di kiri kanan, orang bersorak-sorak ya. They were shouting, they were praising God, they were dancing. Wow, bless the name of the Lord. Oh, Hosanna, and so on and so on and so on. So it was a very joyful moment. But you know, at that time, there's this group of people. From the crowd is the Pharisees. They came to Jesus and then they asked Jesus, "Okay, teacher, rebuke them. Rebuke your disciples and then make them quiet." Ini orang-orang ini ternyata ada Farisi, lagi orang memuji Tuhan, orang senang-senang gitu ya. Yesus mau masuk ini Minggu Palem, istilahnya waktu itu. Ini Farisi ini malah ngomong kepada Tuhan, "Tuhan, coba tegur mereka. Tegur mereka biar mereka diam." Kayak gitu. Biar mereka diam. Nah, ternyata Yesus menjawabnya luar biasa. Yesus menjawab ini, Jesus answered, "If they keep quiet, these stones will start shouting." Kalau mereka diam juga, ini batu-batu juga, ini mereka yang akan berteriak, mereka yang akan memuji Tuhan. Saudara lihat, saudara, Tuhan pakai mujizat banyak, batu bisa mengeluarkan air. Dan kali ini Yesus bilang loh, if they keep quiet, well, these stones will start shouting. Bahkan batu pun bisa memuji Tuhan. So, we need to realize that actually God could have used the donkeys, the stones, the trees, and even the angels to do His work. Instead, He chose us to be His co-worker, to be His assistant, and His partner to do His mission. Percaya gak saudara, Tuhan ini bisa memakai, mungkin ya seperti tadi, batu, Tuhan bisa pakai pohon mungkin, bahkan Tuhan bisa pakai malaikat-malaikatnya loh, untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita, God send us. Kita nih manusia yang begitu berharga yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Betapa spesialnya diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat bahkan Tuhan mati buat kita. Kenapa? Karena kita spesial. Tuhan mau pakai kita. Itu sebuah kehormatan buat kita bekerja untuk Tuhan. Nah kemudian ini kalimatnya sama ya. Pertama God send us, baru yang kedua God send us. Kalau saya pakai pertanyaan, Tuhan mengirim siapa? Yang pertama, kita. Kemudian, siapa yang mengirim kita? Tuhan. Kita perlu sadari, Tuhan yang mengirim kita. Seperti tadi misalnya, dalam contoh misalnya ada yang meminta bantuan, kalau kita diminta bantuan oleh teman kita misalnya, boleh nggak bantu saya di proyek saya? Kita kan lihat proyeknya apa gitu ya. Terus mau dibayar berapa nih? Gitu. Kayaknya penting apa enggak gitu. Tapi akan berbeda ketika yang meminta profesor kita atau yang minta itu misalnya orang penting di pemerintahan, boleh nggak bantu seperti ini? Benar nggak? Simpel ya. Nah kenapa? Kalau Tuhan yang meminta kita, itu berarti kita tahu siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita yang meminta kita untuk terlibat. Jadi pribadi itu yang meminta kita, pribadi yang luar biasa. Now let us just realize the one who sends us is God Himself, creator heaven and earth, the most powerful God, the most loving God. And you know church, when He sends us, He qualifies us, He equips us, He empowers us, He enables us, He will be with us. Ini Tuhan kirim kita. Kalau Tuhan kirim kita, Dia yang akan memampukan kita. Ada amin. Dia yang akan memperlengkapi kita, Dia yang akan membantu kita, Dia yang akan beserta dengan diri kita. Wah, what an honor to be part of God's family and then to be part of His great plan and to do His work. Kehormatan ya buat saya pribadi, buat setiap kita ini jadi keluarga Tuhan dan mengerjakan proyeknya Tuhan. Kehormatan yang luar biasa. Nah, siapa yang dikirim Tuhan? Yang pertama kita. Kemudian siapa yang mengirim kita? Tuhan. Mari kita boleh sadari kebenaran ini. Nah berikutnya, realitas berikutnya, kenyataan berikutnya.
God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, circumstances, and the church to reveal Himself, His purpose, and His ways. Waktu kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita mau mengalami Tuhan, satu kenyataan lain yaitu Tuhan ini berbicara kepada kita lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman Tuhan, lewat doa, dan lewat keadaan. Dan di mana lewat semuanya itu Tuhan ini mau menyatakan siapa dirinya, apa yang menjadi tujuannya, dan jalan-jalannya dalam hidup kita. Gitu. Jadi saudara sadari betul Tuhan bekerja tadi dikatakan, dan Tuhan terus berbicara kepada kita. Yang perlu kita sadari dan berikan saya mau katakan berikan kesempatan gitu, berikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ayat yang ke-11 ini. Kalau sebelumnya minggu lalu, God spoke to Moses in the burning bush when Moses was tending the sheep. Tuhan berbicara kepada Musa ketika apa? Ketika dia sedang mengembalakan domba. Sehari-hari lagi kerja ya. Gitu. Kalau Gideon dikatakan di yang ayat 11, Hakim-Hakim 6, dikatakan begini, saya baca Hakim-Hakim 6 ayat 11, dibilang bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Gideon sedang bekerja, lagi meres anggur nih, lagi mengerjakan gandum gitu. Kalau Musa dia lagi mengembalakan domba. Nah saudara, Tuhan ini sebenarnya berbicara dalam hidup kita itu bukan hanya ketika kita berada dalam hari Minggu seperti ini. Bukan hanya ketika ada di Kersel, bukan hanya ketika kita sedang berdoa, bukan hanya ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan ini bicara kepada kita. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Kita mendengar gak suara Tuhan? God is not dead, God is alive. God is still speaking to us. God is looking for us. God is pursuing us because God wants to build relationship with us. So the question is, are we listening to His voice? Kita dengar nggak nih suara Tuhan? Nah, saudara, waktu kita membaca firman Tuhan, kita perlu memberikan waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. Waktu kita berdoa, kita perlu memberikan waktu kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita hidup, kita perlu berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita baca firman Tuhan, kita hanya menyelesaikan satu pasal misalnya. Udah gitu baca, selesai. Atau waktu kita berdoa, kita cuma berdoa, Tuhan berkati hari ini. Lindungi, terima kasih Tuhan untuk ini. Tuhan mau ini, tolong Tuhan. Wah, kita minta Tuhan, minta berkat Tuhan. Tapi kita tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Pernah gak saudara berdoa? Udah habis berdoa, oke, engkau minta, tapi katakan, Lord, speak to me. Tuhan berbicara kepadaku. Kita ambil waktu aja, tenang. Bukan ngelamun mikirin kompor udah dimatiin belum ya apa segala macam, enggak. Tapi kasih kesempatan sama Tuhan, Tuhan bicara. Karena Tuhan mau bicara. Tapi kalau kita tidak kasih kesempatan, maka ya bagaimana Tuhan bisa bicara? Atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Seperti tadi, Musa dan Gideon di mana Tuhan menyatakan dirinya ketika mereka sedang bekerja. Nah Tuhan bisa berbicara lewat situasi yang ada dalam sekitar kita. Kalau saja kita peka loh. Waktu kita melihat situasi, kita bisa menerima hati Tuhan sebenarnya. Waktu kita melihat kejadian, kita bertemu dengan orang yang paling menyebalkan dalam hidup kita, yang ya terus ada gitu ya, nggak bisa lepas dari hidup kita, kayak ngintil terus. Tapi ya emang ada dalam hidup kita. Kita bisa kesal, kita bisa marah, atau kita bisa menerima hati Tuhan. Contohnya bahwa iya dia tuh marah-marah kenapa ya? Mungkin ini orang banyak dikecewakan. Mungkin ini orang banyak sakit hatinya gitu. Kenapa? Jadi instead of trying to put
them away of our life, we can start to different approach. We can start to minister unto them. Kita bisa mulai melayani mereka, bukan kita menjauhi mereka. Karena kita merasakan, oh ini orang begini karena ada penyebabnya. Jadi kita nggak ngejauhi mereka, malah kita bisa menanyai mereka. Kenapa? Gitu. Dan saudara akan surprise. Orang kalau saudara ada orang yang seperti itu ya, jangan dijauhin. Deketin, tanya, sapa aja. Mungkin perlu tiap pagi, good morning. Nanti dia mungkin gitu, good morning. Nanti lama-lama dijawab good morning, morning, morning. Nanti jadi dekat, bisa jadi ngobrol. Disitulah kesempatan untuk kita menyatakan Tuhan. Serius loh. Karena apa yang dialami orang itu bisa jadi ya semuanya itu ada backgroundnya, semuanya itu ada penyebabnya. Dan disitulah fungsi kita. So, saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh menyediakan diri kita kepada Tuhan. Ada amin. Lots of voices in our life. Lots of voices that's happening in our life. From the media, well, from everything. And then the question is again, which voice that we make our ears available into. Ini kan banyak suara-suara ya, suara berita ketakutan lah, berita perang, berita segala macam. Tapi telinga kita itu mendengarkan suara yang mana? Karena perangnya ada, krisisnya ada. Ini Silicon Valley beberapa bank bangkrut, tutup. Ini krisis itu nyata loh. Tapi dalam hidup kita mendengar suara mana? Kalau kita mendengar suara yang di luar dengan istilahnya telinga jasmani kita, mata jasmani kita, ketakutan menguasai kita. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka kekuatan kedamaian Tuhan itu menjadi bagian kita. Ada amin. So kenyataan berikutnya, ya ini nanti kita akan pelajari terus. Realitas berikutnya, God's invitation for you to work with Him always leads you to a crisis of belief. Nah, saya penggal dulu ya. Jadi undangan Tuhan untuk bekerja dengan Dia itu selalu membawa kita kepada sebuah krisis kepercayaan di mana membutuhkan iman dan tindakan. So that requires faith and action. Tuhan mengundang kita nih untuk terlibat dalam rencananya, dalam pekerjaannya. Tuhan bekerja. Tapi yang terjadi adalah ketika Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, maka itu akan membawa kita kepada tempat-tempat di mana kita diuji nih iman kita. Gitu. Dan di sanalah itu membutuhkan iman kepada Tuhan dan membutuhkan tindakan. Karena iman tanpa tindakan itu adalah mati. Jadi Tuhan membawa kita kepada satu krisis of belief, krisis kepercayaan yang membutuhkan iman dan tindakan kepada Tuhan. Minggu lalu, ini cepat aja, last week I've shared with you Moses' objections and excuses to God. Who am I to go? Who are you that is sending me? The people won't believe. How if the people didn't believe? And I don't have the skill. And then at the end Moses still said to God that please send someone else. Dan saudara, ketika Tuhan sedang menjawab ya, apa yang Musa kemukakan, dia kan bilang, aduh Tuhan siapa saya nih? Kemudian siapa Tuhan yang mengirim saya? Terus Tuhan jawab gitu. Udah gitu Musa ngomong lagi, tapi Tuhan gimana kalau saya pergi? Orang-orangnya gak percaya. The people will not believe. Nah Tuhan kan kasih mujizat, tongkat, lempar, jadi ular. Pegang buntutnya kata Tuhan, dipegang jadi kayu lagi. Masukin tangan, keluar jadi kusta. Masukin lagi jadi sembuh. Belum dan lain sebagainya gitu. The people will not believe. God answer Moses with his miracles. You do this. And then even Moses said, I don't have the skill. Musa tetap bilang juga, aduh Tuhan saya nggak bisa nih, saya nggak punya pengalaman, saya tidak punya kemampuannya, saya nggak bisa. And then at the end God said, please send someone else. So waktu Musa berkata kepada Tuhan seperti itu seperti kayaknya Musa kayak berkata sama Tuhan, aduh ini Tuhan nih kayaknya, Tuhan nih udah gak benar nih kayaknya. Tuhan kurang mikir juga nih, ini siapa saya nih. Tapi tentu kan waktu Tuhan ngomong sama Musa, itu kan Tuhan di burning bush ya, mana berani dong Tuhan untuk Musa untuk nyela Tuhan ya. Karena lagi api terbakar nanti bisa dibakar gitu. Tapi tetap dalam hati Musa itu seolah-olah dia mau bilang bahwa Tuhan ini saya ini
orang yang salah nih, you have the wrong guy. And then I'm not going because I cannot do this. Saya gak akan pergi Tuhan karena Tuhan salah pilih orang. Saudara bayangkan misalnya Bapak Sony sekarang diminta, tiba-tiba Tuhan bicara jelas gitu ya. Ada nubuatan, ada firman Tuhan, ada segala macam lah, ada mimpi, udah semuanya lah. Kalau perlu Tuhan menyatakan diri. Anakku yang kukasihi Andrew Sugianto, kamu besok pergi ke Rusia ketemu dengan Presiden Putin. Katakan hentikan perang. Wah, benar gak? Benar ya. Kan gitu loh. Musa udah elderly, udah 80 tahun mengembalakan domba. Ini mah punya restoran. Musa domba juga domba mertuanya, bukan berdomba dia. Iya loh, disuruh datang ke Firaun. Firaun itu kan penguasa yang negara yang paling makmur pada saat itu. Paling besar di seluruh muka bumi. Wah, kalau sekarang sih masih ada Amerika, Rusia, ada Cina. Ini yang paling tinggi, jadi pemimpin yang paling pemimpin yang ada di muka bumi. Kamu datang ke sana, bilang sama Firaun, keluarin bangsa Israel atas namaku. Wah, gimana Musa gak deg-degan ya? Dan kalau kita lihat memang sebenarnya alasan Musa atau excuse ya dalam hal ini, alasan Musa itu ya jelas bahwa Musa ini bukan siapa-siapa gitu. Dia tidak mampu, dia bahkan aku ini berkata-kata aja gagap Tuhan. Aku gak bisa, I just don't have the skill. Musa disuruh maju sendiri, tidak punya perlengkapan yang cukup gitu ya. Dan kalau Musa pergi juga kayaknya ya dia gila juga sih saya pikir gitu ya. Berani-beraninya untuk pergi ke Rusia ngomong sama Putin gitu kayaknya ya. Gitu. Orang juga gak akan ada yang percaya gitu. Oh, Jokowi aja perlu diplomasi dulu untuk datang ketemu dengan Presiden Ukraine gitu. Dan Putin. Tapi saudara sekali lagi kayaknya familiar gak ini nih? Alasan-alasan Musa, keberatan-keberatan Musa. Kalau kita mau jujur, ini kadang-kadang ini diri kita sendiri nih. Benar gak? Aduh Tuhan, siapa saya lah? Wah, saya gak bisa Tuhan. Atau nanti, oh ya Tuhan kirim, oke, tapi gimana kalau ditolak Tuhan ya? Kalau mereka gak mau percaya. Aduh, oke Tuhan jawab, tenang aja ada aku gitu. Aku yang akan menyatakan nih kalau perlu. Ini Musa udah dikasih mujizat yang nyata loh. Wah kalau saya dikasih, coba pegang apa yang di tanganmu, tongkat, lemparin, jadi ular. Wah saya berkali-kali tuh lempar, pegang. Taruh dia, wah gue lemparin doh gitu kan. Nih punya bukti nih, Tuhan menyertai saya. Gue lempar nih, mau percaya gak gitu ya. Kan gitu ya, kurang apa lagi gitu. Tetapi tetap I don't have the skill. Aduh saya gak bisa Tuhan. And then at the end, well still Musa bilang please send someone else. Minggu lalu saya sampaikan dari Roma 8 ayat 31 itu dikatakan jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? If God is for us, who can be against us? We need to know that nothing is impossible with God. Now, Gideon actually had the same attitude and disbelief, doubting God and doubting himself. Ini Gideon nih sikapnya sama kayak Musa. Dia meragukan Tuhan, dia meragukan diri dia sendiri. Wah ini bahaya nih. Oke kita gak percaya sama Tuhan karena kita melihat diri kita dan karena kekurangan kita wajar. Tapi seperti Musa, Gideon juga ternyata dia meragukan Tuhan. Jadi gimana. Kita baca cepat ya, ayat 12, 13, 14, 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ada di depan. Mulai ayat 12. So, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah bangsa Israel, orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah itu ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Ngomong lagi nih si Gideon, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku. Sih sama ya kalau udah pakai berarti kan ngeles gitu. Udah gitu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. So
I'm the weakest. Dalam terjemahan lain dikatakan, I'm the poorest in my tribe in Manasseh, and I am the least thought in my father's house. So next slide, back to verse 12. Kembali ke ayat yang ke-12, Tuhan bilang begini loh ke Gideon. The Lord is with you, O mighty man of valor. Engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Di dalam terjemahan lain dikatakan, ini pahlawan yang gagah berani, you are a man of war, valiant warrior, pahlawan perang. Jadi Gideon di-address seperti itu. Karena Tuhan punya identitas buat Gideon dan buat setiap kita. Oke? Nah Tuhan bilang begitu. Tapi again, kalau kita lihat Gideon's response was completely the opposite of what God has called him. Gideon's first words after this, doubting God's active presence among Israel. If you see, Gideon even believes that God has forsaken them. Waktu Tuhan katakan begini, ya. Ini Gideon nih ngomongnya yang berlawanan dari apa yang Tuhan katakan. Bahkan Gideon mulai menuduh Tuhan, ini gara-gara Tuhan, kan Tuhan yang bawa kita ke sini. Saudara bisa lihat. Inilah Gideon juga sama kayak Musa sebenarnya. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tetap menjawab Gideon. Di ayat yang ke-14 dibilang, oh ya, I will make you strong. Go and save Israel from the Midianites. I am sending you. Aku mengirim engkau. Tetap pergi gitu. Dan saudara, Gideon gak cukup mendapat suara Tuhan. Dia minta tanda sama Tuhan. Dia bilang gini, okay Tuhan, I will put a fleece of wool on the floor. And then in the morning, if this is really from you, in the morning there should be dew. Jadi harus ada embun, there should be dew on the fleece of wool. And then around the fleece, on the floor, it should be dry. Jadi ada wool gitu ya, ditaruh pagi-pagi nih, kalau ini benar Tuhan, pagi-pagi woolnya harusnya basah nih. Tapi sekelilingnya harusnya kering. And God granted his wish. Pagi-pagi diperes ada air semangkok. Gideon masih gak percaya juga. Ini benar ya, udah kurang baik apa coba, sama kayak Musa. And then the next Gideon asked the opposite. Okay God, right now, the next morning, now if this is you, now the fleece of wool should be dry, while the floor should be wet. Kayaknya gitu. Sekarang kebalikannya. Oke, tadi begitu, sekarang besoknya gantian. Woolnya itu harus kering dan sekelilingnya harus basah. Kan kalau turun embun gitu kan nggak mungkin, pasti basah semua. Kalau enggak semua gitu. Tapi Tuhan tetap menjawab loh. Tuhan mengabulkan permintaan Gideon. God still granted his request. Now, the truth is that as we give ourselves to God and to do his work, it requires a full trust and dependency to God, which we call faith, and followed by action in faith. Waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita ini perlu yang namanya iman. Gitu. Itu yang kita namakan iman, yaitu bergantung penuh kepada Tuhan, kepercayaan penuh kepada Tuhan yang diikuti oleh tindakan yang nyata. Itulah iman. Kita percaya kepada Tuhan dan kita bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi iman itu bukan hanya sekadar percaya. Iman itu berarti kita percaya penuh kepada Tuhan kemudian diikuti oleh tindakan. Karena iman tanpa tindakan bukan iman. Itu ya hanya berhenti sampai kepada sebuah kepercayaan. Dan saudara yang kasih Tuhan, waktu kita bertindak di dalam iman, maka Tuhan akan bekerja melalui kita. Saudara, Tuhan tahu kok kelemahan kita. Betul ya? Tuhan tahu kelemahan Musa. Tuhan tahu kekurangan Gideon. God knows our weaknesses, our insecurities, even our sin. What God wants us is to fully trust God and have faith in God. Yang Tuhan mau tuh kita boleh percaya penuh, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, kita ini kan hidup di dalam sebuah masa yang sebenarnya luar biasa. Kita punya firman Tuhan. Kalau dulu mereka nggak ada tuh firman Tuhan, betul ya? Kita punya Roh Kudus, mereka bisa ketemu dengan Tuhan memang. Tapi bahkan sekarang kita punya orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, misionaris, orang-orang luar biasa, bahkan dirimu sendiri yang mengalami Tuhan. Engkau mengalami kesaksian bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup saya. Ya, jadi kita udah kurang apa? Buktinya udah lebih banyak lagi sebenarnya di dalam diri kita. Nah kembali, ketika itu kembali dalam hidup kita, dalam situasi di hidup kita,
miliki iman kepada Tuhan berdasarkan siapa diri Tuhan itu sendiri. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dan kita terus bertumbuh di dalam iman kita, diikuti dengan tindakan di dalam iman. Oke, yang berikutnya. You must grow, you must make major adjustment in your life to join God in what He is doing. Oke, kita harus, saudara harus melakukan sebuah penyesuaian yang besar istilahnya ya, yang utama. Waktu di dalam hidup kita, ketika kita bergabung bersama dengan Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau engkau masuk dalam pekerjaan Tuhan, waktu engkau dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan, terlibat kemudian di dalam pekerjaannya, maka kita ini perlu melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian yang bukan kecil tetapi yang besar dalam hidup kita. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya Gideon itu takut akan pekerjaannya. Gideon was afraid of the job, and then we knew that it wasn't an easy task, but in the end he did it anyway. But he made some adjustment in his mind, and then he act based on his faith on God. Tuhan minta Gideon melakukan sesuatu, Gideon takut, tapi dia menyesuaikan diri. Dia berubah gitu, dia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin dalam diri dia takut, tapi dia berubah tuh. Makanya mindset perlu berubah, kehidupan harus terus diubahkan di dalam Tuhan. Di sini saudara lihat, adjustment is a transformation and preparation. Kalau kita renungkan tentang yang namanya adjustment atau sebuah penyesuaian, penyesuaian itu berarti sebuah transformasi dan sebuah persiapan. Jadi waktu kita melakukan penyesuaian nih, berarti kita nih sebenarnya kita harus siap berubah, harus siap ditransformasi, diubahkan. Kemudian kita perlu sadar bahwa penyesuaian yang kita lakukan itu sebenarnya adalah persiapan yang Tuhan kerjakan untuk kita mengalami hal yang lebih lagi. So God is transforming you into a better person according to His image as you adjust. And then God is actually preparing you for something bigger as you adjust in His work. Saya mau share 3 kejadian yang istilahnya 3 dari banyak penyesuaian yang saya lakukan ya, 3 adjustment from many in my life that I need to make. Pertama, saya kan saudara tahu ya, saya kuliah, kemudian saya punya mimpi untuk jadi arsitek. Wah, tapi ketika Tuhan panggil saya, ini singkat mungkin, ketika Tuhan panggil saya dan saya memenuhi panggilan Tuhan, saya ini perlu mengorbankan mimpi saya untuk menjadi seorang arsitek. Gitu. Mengorbankan mimpi saya dan kemudian menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi yang namanya full time pelayan full time gitu ya. Dan maksud saya kalau saya bilang pelayan full time nih itu bukan berarti istilahnya full time itu hanya buat pastor loh. Tapi setiap Bapak Ibu Saudara di tempat di mana engkau berada, engkau adalah pelayan Tuhan yang full time juga. Benar enggak? Engkau ada di marketplace, engkau full time. Tapi saya yang bagian memperlengkapi. Jadi gitu ya. Jadi saya mengorbankan cita-cita saya. Wah kayaknya udah pengen gitu jadi arsitek seperti itu, tapi kayaknya aduh Tuhan panggil. Ini perlu adjust. Kalau saya mau mengikuti panggilan Tuhan, saya perlu make a major adjustment. Kalau saya tidak mau untuk masuk dalam menyesuaikan diri saya kepada rencana Tuhan, kepada jalan Tuhan, saya nggak akan Tuhan pakai dan saya nggak akan maksimal dalam hidup saya. Yang kedua contohnya, masih berhubungan. Ketika saya pergi ke Sydney tahun 2002 untuk melayani satu gereja Indonesia yang sedang bertumbuh, gerejanya nggak besar, gerejanya kecil, secara keuangan juga nggak menghasilkan bagaimana. Jadi pulang dari Australia saya hanya bawa cuma 5 juta rupiah, saya ingat setelah 2 tahun, jadi saya nggak nabung. Di sana pun hidup ya cukup makan, disediakan tempat tinggal dan makan. Saya mesti masak seminggu sekali untuk seluruh asrama, jadi uang saya juga habis gitu ya.
Tapi itu merupakan training ground yang buat saya. Yang berat nih, saya perlu namanya long distance relationship with my fiance. Wah asik, ini fiancenya kemana ya? Oh udah bukan fiance ya, udah jadi istri. Kalau anak sekarang kan, aduh sebulan LDR aja putus gitu ya. Aduh hatiku gak bisa terlalu berat gitu ya. Mikirin dia gak bisa kita jauh-jauh. Waduh saya 2 tahun loh long distance relationship. Itu kan gak gampang. Tapi itu yang namanya major adjustment. Tuh, mau gak kita Tuhan panggil, tapi kita perlu melakukan penyesuaian. Dimana ya kalau kita gak menyesuaikan, kita gak berubah, adjustment also means change. And change many times is not easy. And it's hard. And many people just don't like change. Banyak orang tuh gak suka yang namanya perubahan. Banyak orang yang gak senang untuk berubah. Karena berubah itu merupakan sebuah tantangan, bukan sebuah hal yang gampang, ya seringkali susah. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita perlu menyesuaikan diri kita. Gitu. Dan pulang dari sana, itu saya pernah cerita, saya karena saya terlibat dalam beberapa proyek gereja untuk ngedesain panggung yang cukup besar, waktu itu Natal Bersama, itu kayak di Disneyland-nya di Sydney lah ada gitu. Jadi gede ruangannya, saya bikin panggung, bikin kamar gitu ya. Bahkan nih orang ini seorang arsitek yang kaya, sekarang jadi paling sukses kayaknya di Sydney, Bapak Iwan namanya, saudara bisa Google namanya, Iwan Sunito, dia luar biasa. Nah ketika saya mau pulang, dia kirim email, why don't you just work for me gitu. Dia punya satu biro arsitek yang besar, waktu itu kantornya itu di CBD di Sydney, CBD itu Central Business District, kayak kalau di Jakarta itu kayak di Tamrinnya gitu, itu dekat dengan pandangannya ke Opera House sama yang jembatannya itu. Wah itu keren banget, saya udah bayangkan, waduh kayaknya saya bergumul sekali. Ini udah 5 tahun ke depan hidup saya udah all set nih. 5 tahun beli rumah, mungkin 3 tahun ya kerja sebagai arsitek, ini sekarang udah 20 tahun lebih, mungkin saya udah nyaman, udah oke. Tapi saya tahu betul dalam hati saya, waktu itu Sydney selesai buat saya. Saya punya impresi yang kuat dan bahkan ada nubuatan sebelumnya dan kayaknya aduh Tuhan kayaknya ini bukan tempat saya gitu di sini, saya harus pulang ke Indonesia. Buat orang mungkin saya orang yang bodoh ya kayaknya, waduh. Tapi saudara, saya ini bukan, kami gembala khususnya yang ada di City Blessing ini ya, kami ini bukan orang-orang yang gak punya pilihan loh. Kalau dulu orang tua kita kan punya istilah, zaman dulu ada istilahnya gini, kalau masuk kuliah gagal, mau UMPTN gagal, masuk ini gak lulus, ini gak bisa, ini anak gimana, udahlah sekolah Alkitab aja gitu ya, kan gitu ya. Sekolah Alkitab jadi terakhir gitu, pilihan terakhir, kayaknya buangan banget gitu. Oh udah gak masuk ini, udahlah sekolah Alkitab. Yang ngobat, yang apa, pokoknya udah yang rusak, ujung-ujungnya disuruh sekolah Alkitab. Kenapa saya gak ngerti juga gitu, kayaknya buangan gitu. Tapi kita ini bukan orang-orang yang gak punya pilihan loh. Kita punya pilihan, saya punya pilihan. Tapi saya mengucap syukur dan saya tidak ada penyesalan sama sekali, termasuk istri saya. Kenapa? Karena kita tahu panggilan Tuhan itu berharga dalam hidup saya. Kalau engkau melihat sesuatu hal berharga, engkau akan memberikan segalanya. Dan saya tahu bahwa panggilan Tuhan berharga sama seperti dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau bekerja, engkau ada di marketplace melakukan apa yang engkau lakukan, itulah panggilan Tuhan, full time ministry di tempat Tuhan panggil engkau dan itu berharga. Lakukan rencana Tuhan. Tapi kembali, perlu adjustment itu tadi. Dan saya katakan kepada Bapak ini, saya balas emailnya. Dia mau sponsorin visanya semuanya, wah pokoknya udah all set lah, saya beres lah. Udah kehidupan masa depan terjamin pokoknya, udah citizen Australia dan beres gitu. Tapi saya putuskan untuk, ya saya tahu. Dan saya kembali ke Bandung dengan gaji di bawah 2 juta rupiah. Gitu. Istri saya gajinya 7 kali lipat dari saya gitu. Saya gaji 1.750.000 kalau nggak salah gimana. Jadi saya balik ke Bandung bukan udah disediain mobil dan lain sebagainya gitu, enggak. Saya menolak satu tawaran yang kayaknya kehidupan jaminan, tapi saya kembali kepada rencana Tuhan. Saya adjust nih, nah ini gak gampang. Nah kemudian singkat cerita yang ketiga saya pindah ke Boston. Ke Boston ini satu adjustment yang luar biasa loh. Dan waktu adjustment itu gak enak nih. Saya perlu hidup di dalam semuanya baru gitu. Komunitasnya baru, orang-orangnya baru, bahasanya baru, kepemimpinan yang baru.
Pernah nggak hidup di dalam pemimpin yang berbeda? Atau pindah kerja aja ya, wah kali ini supervisornya beda nih. Ternyata mending yang dulu ya, jauh lebih baik dibanding sekarang gitu. Under new community, new company, new leadership gitu kan. Waduh, nggak gampang. Sama Pastor Z ada masa-masa gesekan, jangan salah. Tapi gesekan itu kalau di dalam Tuhan mendewasakan kita, itu luar biasanya. Gesekan itu harusnya membuat kita semakin tajam dan mengucap syukur karena ada gesekan. Jadi jangan lari dari gesekan, ada amin. Kalau engkau punya gesekan, well, lihat bahwa itulah satu hal yang menajamkan dirimu untuk engkau melayani Tuhan lebih lagi. Nah, visi Tuhan juga progresif. Visi Tuhan berjalan terus gitu, dan Tuhan terus berjalan, Tuhan terus berkembang. Kalau kita mau berada di tengah-tengah pergerakan Tuhan, kita perlu siap untuk melakukan penyesuaian demi penyesuaian. Dan kembali penyesuaian itu diterjemahkan sebagai change. Adjustments also translates as change. We need to be ready to change. And even for this church, for this year, be ready for change as God bring us into the next chapter, the next level of this calling. Saudara, saya mau katakan nih, dengar ya. Bahkan untuk gereja ini, kita perlu siap untuk melakukan perubahan demi perubahan. Ada banyak perubahan yang perlu kita lakukan. Demi kita boleh masuk ke dalam satu panggilan yang lebih lagi. Satu pergerakan yang lebih lagi. Untuk kita bisa menjangkau lebih lagi. Saya percaya saudara mau ada orang-orang bertambah di sini. Betul ya? Bukan supaya gereja penuh, tapi orang-orang yang diselamatkan, terima Tuhan. Benar gak? Nah kita perlu berubah nih. Nah perubahan apa? Ya nanti kita lihat kemana Tuhan bawa kita. Tapi kita persiapkan diri kita untuk berubah. So again, you must be willing to make major adjustment in your life to join God in what He is doing. Engkau perlu menyediakan dirimu dan siap untuk berubah, melakukan penyesuaian yang besar di dalam kehidupanmu demi engkau bisa masuk dalam rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Nah yang terakhir ya, ini agak panjang kali ini, oke ya, hopefully it's okay. Yang terakhir, realita yang terakhir. You come to know God by experience as you obey Him, and He accomplishes His through you. Saya kasih garis bawah. Jadi engkau datang kepada Tuhan by experience, dengan pengalaman. Kita intinya gini, kita mengalami Tuhan ketika kita taat kepada Tuhan. Kita mengalami Tuhan ketika kita taat kepada Tuhan. Kuncinya itu apa? Ketaatan kepada Tuhan. Dan di mana Tuhan menggenapi pekerjaannya lewat diri kita. Nah, kita udah belajar nih dari Musa, kita udah belajar dari Gideon. Hubungan dengan tema kita tahun ini Daniel 11:32, the people who know their God shall stand firm and take action. So I put these three words for us to memorize the verse. The first, who know their God is knowing, and then stand firm is standing, and then take action is doing. Ini kan jadi kita mengenal Tuhan, umat yang mengenal itu berarti knowing ya, kata kuncinya. Kemudian dia akan berdiri teguh, standing, berdiri. Kemudian take action itu bertindak, itu berarti doing, melakukan sesuatu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini ternyata kalau kita lihat, dari cerita Musa dan cerita Gideon ini, mereka kan sama-sama mengalami Tuhan, betul ya? They both encounter God, and then they got the call from God. Mereka mendapatkan panggilan Tuhan. They both doubting God. Mereka meragukan Tuhan. Mereka meragukan diri sendiri bahkan. They ask for proof. Mereka meminta sebuah bukti kepada Tuhan. Mereka meminta tanda kepada Tuhan. And then God showed them miracles. The fleece and then the stick for Moses. Mereka ditunjukkan mujizat daripada Tuhan. Kayu sama tadi wool tadi misalnya. Tapi saudara kasih Tuhan, yang mengganggu pikiran saya ini waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, they had an audible conversation with God. Can you imagine? And experience God the first hand, yet they still refuse to be used by God. Mereka ini mengalami Tuhan secara langsung loh. Ketemu Tuhan Musa di burning bush, wah Tuhan berbicara secara kedengaran langsung gitu. Mungkin jarang sekali sekarang, bukannya nggak ada orang yang mendengar suara Tuhan. Dalam arti secara audible ya. Pernah nggak misalnya malam-malam bangun tiba-tiba Ronald, ini aku Tuhanmu gitu, enggak kan. Tuhan bicara lewat firman Tuhan gitu. Tapi mereka ini mendengar suara Tuhan langsung. Mereka
mengalami Tuhan secara langsung, first hand experience. Tapi pada akhirnya mereka tetap menolak Tuhan. Musa bilang, please send someone else. Ternyata begini, saudara yang kasih Tuhan, ini penting nih. Ternyata mengenal Tuhan itu tidak secara otomatis membuat kita menjadi pribadi yang berdiri teguh dan pribadi yang bertindak. I'll just repeat this in English. Apparently, knowing will not automatically make us a person with a firm, make us a firm believers, and then a person who will take action. Between the knowing, the standing, and doing, there are blank space, and we need to fill that blank space. There is a blank in between those three words that needs to be filled in order to make it complete. Jadi ada kunci yang harus kita isi ya untuk bisa menjadi pribadi yang teguh dan pribadi yang bertindak. Gitu. Apa kuncinya? Yaitu ketaatan kepada Tuhan. The key is obedience towards God. So let's see this. Despite all of the evidence that God gave, the promises that God gave, the promises of guidance, the promises of miracles, the promises of protection, and etc., etc., etc. Yet Moses still refused to go and beg God to send someone else. Please Lord, send someone else. Jadi udah ada bukti yang banyak, udah ada pernyataan yang banyak, Tuhan kasih janji yang luar biasa. Tapi pada akhirnya Musa tetap bilang bahwa Tuhan, enggak deh Tuhan, kirim orang lain aja. So in the very beginning this year, as I meditate on this word, I know the key to stand firm and take action is to know God. Kayaknya untuk kita jadi pribadi yang teguh dan bertindak, itu perlu mengenal Tuhan. Kan kita belajar gitu ya. Jadi seolah-olah kayak otomatis, when you know your God, when you have an encounter with God, then you will become a person that will stand firm. And then also take action. Tapi saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak kita lihat, atau saya mungkin melihat ada banyak orang Kristen, mereka mengenal Tuhan, mereka hafal firman Tuhan bisa jadi. Mereka rajin ke gereja, mereka memuji Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak kuat di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan tentang prinsip atau isu LGBT, aborsi gitu, pergerakan-pergerakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa jadi tetap ikut semuanya itu apa yang terjadi hari-hari ini, tapi ke gereja. Jangankan kita ngomong bertindak, melakukan sesuatu yang besar, hal yang kecil aja kadang-kadang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, kita nggak lakukan. Jadi ada satu kunci yang membuat kita menjadi pribadi yang berdiri teguh dan bertindak, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Saudara lihat, in the end, shorten the story, what saved the Israelites? What made the history change? How can the people be set free from oppressions of the enemies and live in freedom and enjoy God's blessing at the end? Apa yang membuat bangsa Israel mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan, bahkan masuk ke tanah Kanaan pada akhirnya? Apa yang membuat sejarah berubah? Sejarah berubah. Kalau enggak, ya enggak akan, ini ceritanya beda. Nah saudara lihat, it begins when one person obeys God's call. Dimulai ketika ada satu pribadi yang taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Gideon, Musa pada akhirnya dia taat. Meskipun dia gak mau, meskipun dia sadar bahwa dia kurang, tapi dia taat kepada Tuhan. Itu yang membawa perubahan di dalam nasib bangsa Israel. Dan sejarah kalau tidak, ini akan berbeda, Alkitab kita akan berbeda. So it begins when a person decides to obey God regardless of the limitation of his mind, the limitation of his abilities, the limitations of his possessions, but as he obeys. Terlepas dari keterbatasan pemikiran kita, wah saya nggak bisa, saya begini-begini, dan faktanya mungkin nggak bisa. Terlepas dari keterbatasan kepemilikan, oh saya nggak mampu misalnya, oh saya tidak punya skillnya gitu, oh saya tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk saya melakukan pekerjaan Tuhan, itu kan keterbatasan manusia. Tetapi di dalam Tuhan, kuncinya yaitu taat.
Karena ketika kita taat, maka Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. So church, this afternoon, if you learn one thing, just learn that we need to obey God. We've been Christians for quite a long time, but let's check ourselves again. During those years, are we faithful? Do we obey God's command? Apakah kita ini setia ya? Apakah kita taat kepada Tuhan? Yang membedakan engkau mengalami berkat Tuhan atau tidak. Yang membedakan apakah engkau dipakai Tuhan atau tidak. Yang membedakan apakah engkau menikmati dirimu sendiri atau engkau menjadi berkat buat orang lain. Yaitu ketaatan. Ketika engkau taat, engkau akan menjadi pribadi yang teguh. Ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau akan menjadi berkat buat orang lain. Karena semuanya membutuhkan ketaatan. Banyak firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Aduh kayaknya kalau ngedorong orang kan kayaknya kayak ngedorong gajah gitu. Aduh susah banget ya. Ayo. Ya, saya pikir oh ya Tuhan ingetin juga. Musa aja bisa bilang begitu. Udah mengalami Tuhan loh. Langsung ngobrol sama Tuhan. Ngomong. Tapi tetap gak mau, ya gimana ya. Dan Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Keputusannya dalam diri kita. Itulah luar biasanya Tuhan. So, sore hari ini, mari kita boleh mulai belajar lagi. Kita punya iman kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, bertindak sesuai dengan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara tetapi Roh Kudus boleh terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tapi terus bekerja dalam setiap pribadi, dalam setiap hati. Berdoa Tuhan, gereja Tuhan boleh sungguh memenuhi panggilan mereka untuk menjadi gereja yang teguh seperti mercusuar, yang boleh menjadi berkat, menerangi, mengarahkan kapal-kapal supaya mereka tidak tenggelam, supaya mereka tidak karam. Gereja Tuhan, City Blessing Church bisa boleh menjadi gereja yang sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Dimulai dari setiap kami. Tuhan, kami mau katakan tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk boleh teguh di dalam iman kami terhadap Tuhan. Tolong kami untuk boleh tetap kuat terlepas dari setiap keterbatasan kami, keterbatasan pikiran, keterbatasan mungkin tenaga, keterbatasan di dalam kepemilikan. Tapi kami boleh selalu mengambil keputusan untuk taat kepada firman Tuhan. Dan ketika kami taat, kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan mendampingi kami. Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Tuhan yang akan memberikan setiap hal yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini boleh masuk meresap dalam hati kami masing-masing. Boleh mengubahkan kami, membawa transformasi di dalam bagaimana kami berpikir kami, pola pikir kami, cara kami memandang kehidupan. Dan terus kehidupan kami menjadi sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah dinikmati oleh banyak orang. Dan kami bukan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya kami boleh didapati, kami boleh menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat sama-sama kita mau bangkit berdiri.